Oke guys, kali ini gue mau bahas HP baru dari brand HP nomor 1 di Jepang. Namanya Sharp Aquos V6 5G. Ini HP Sharp pertama yang kita bahas di channel ini guys. Dan gue tertarik untuk cobain HP ini karena bisa dibilang ini salah satu HP terkuat mereka di Indonesia untuk sekarang. HP ini baru banget launching guys, jadi gue cukup penasaran juga kualitasnya gimana. Sekaligus gue juga pengen cari tahu rasanya pakai HP Sharp itu kira-kira seperti apa. Oke, untuk HP-nya sendiri ada satu hal unik guys pas pertama kali gua dapet HP ini. Soalnya HP ini langsung kelihatan beda banget kalau dibandingkan dengan HP-HP yang biasa kita bahas. Pertama, desain boxnya itu langsung ngegigit guys, karena di cover boxnya ada gambar ninja cewek. Ini unik banget. Terus pas dibuka ternyata di HP-nya ada tulisan kalau Sharp ini adalah brand Android nomor 1 di Jepang dari tahun 2017 sampai 2021. Jadi selama 5 tahun belakangan bisa dibilang sih Sharp ini memang market leader di Jepang sana guys. Terus isi boxnya juga baik banget. Ternyata di sini kita nggak cuma dikasih chargeran dan kabel doang guys, tapi di sini kita juga dikasih earphone. Dan menurut gue ini lumayan banget lah ya untuk zaman-zaman sekarang. Nah, kalau untuk HP-nya sendiri, gue udah pakai HP ini selama beberapa hari guys, dan bisa gue bilang ada beberapa hal unik lain yang gue temuin selama pakai HP ini. Pertama dari bodinya aja, kalau dibandingkan dengan HP-HP yang biasa kita bahas, bisa dibilang ini langsung kelihatan beda. Soalnya kalau HP-HP yang lain itu kan desainnya lebih kayak bintang-bintang, gradasi, atau warna-warna simple. Nah, sedangkan HP ini desain belakangnya malah lebih ke arah kayak brush metal gitu guys. Dan finishingnya juga lebih mirip kayak finishingnya body laptop dibandingkan dengan body smartphone, dan itu unik banget. Tekstur bodinya juga ngebuat HP ini terasa gampang untuk dipegang, dan bulknya juga oke. Overall bodinya cukup seru sih guys, soalnya dia punya kesan yang beda dan bisa kasih kesan yang nyaman juga saat dipakai. Fitur-fitur di bodinya juga udah terhitung lengkap ya guys ya, kayak ada NFC, jack audio, ada micro SD card slot juga. Tapi satu hal yang unik juga di bodinya, ternyata fingerprintnya ini ditaruh lebih rendah dari biasanya, dan itu ngebuat dia lebih mudah untuk dijangkau oleh jempol kita. Dan sesuai dengan namanya juga, HP ini udah bisa connect ke jaringan 5G, dan itu bisa kalian manfaatin kalau kita ada di area-area 5G, jadi lumayan banget. Terus kalau kita ke bagian depan, di sini juga ada layar yang ukurannya cukup besar guys. Kemungkinan sih karena ini HP 5G, kayaknya mereka sengaja tuh masukin layar yang besar di sini, biar nanti dia tetap enak kalau dipakai untuk entertainment. Ukuran layarnya besar guys, ini 6,6 inch, salah satu yang paling besar di kelasnya. Dan awalnya gue sempat ragu karena ini resolusinya masih HD, tapi pas dicobain ternyata kualitasnya udah terhitung oke guys. Apalagi di sini juga ada fitur Advanced Display yang ngebuat kualitas layarnya jadi lebih meningkat lagi. Kemarin gue juga udah coba nonton-nonton pakai HP ini, dan bisa gue bilang sih ini salah satu layar yang nyaman juga guys. Soalnya di sini ternyata gambarnya masih kelihatan tajam dan warna-warna gambarnya pun kelihatan bagus. Jadi kalau dipakai untuk seharian dan nonton-nonton gitu, bisa gue bilang ini udah terhitung nyaman kok. Oke, sekarang kita lanjut ke performa, dan bisa dibilang sih kalau untuk performa ini sektor yang paling menonjol di HP ini. Pas pertama kali pakai sih jujur gue agak khawatir dengan UI-nya karena ini Sharp pertama yang gue pakai. Tapi pas dicobain langsung ternyata ini UI yang cukup menyenangkan juga. Soalnya tampilnya simple, gampang dimengerti, dan terasa ringan. Gak ada lag atau animasi yang aneh di UI-nya, jadi ini memang salah satu UI yang terhitung nyaman lah kalau dipakai untuk sehari-hari. Performa dari HP ini juga udah cukup oke guys, soalnya prosesornya nggak cuma support 5G doang, tapi dia juga punya tenaga yang kuat. Kalau dari speknya sendiri, HP ini udah pakai RAM 4GB dan storage 128GB, dan dia juga udah pakai salah satu prosesor 5G yang terkenal kuat juga guys, namanya Dimensity 700. Untuk seharian bisa dibilang ini udah terhitung nyaman guys. Mungkin karena layarnya HD dan juga OS-nya ringan, performa dari prosesornya ini terasa maksimal di sini. Kalau dipakai untuk main game juga bisa banget. Kemarin gue coba untuk main Mobile Legends dan PUBG, pas gue set ke grafis ultra, dua game itu bisa berjalan lancar di sini. Genshin Impact juga bisa dimainin dengan frame rate yang cukup tinggi. Kalau di set ke grafis yang lowest, di HP ini kita bisa dapat FPS di atas 30 FPS, dan untuk mid range itu udah terhitung kuat guys. Terus selain performa, sektor baterai dari HP ini juga udah terhitung oke. Bisa gue bilang sih pas dicobain, ini mungkin salah satu yang paling kuat juga di kelasnya. Sebenarnya kapasitas baterai dari HP ini cukup normal ya guys ya, di 5000 mAh, tapi daya tahan baterainya beneran awet banget. Mungkin karena resolusi layarnya ini cuma HD, HP ini sama sekali nggak kesulitan bertahan selama 1 hari pakai guys, walaupun dipakai tanpa WiFi sekalipun. Terus kalau untuk chargeran yang di boxnya tadi udah support fast charging juga guys. Dan dengan chargerannya ini kita bisa ngecas HP ini dari kondisi lowbat sampai penuh dengan waktu kurang lebih 2 jam, dan itu lumayan aja sih sebenarnya. Terakhir untuk kameranya, pas gue lihat spesifikasi kameranya, bisa gue bilang sih spek HP ini udah sesuai dengan tren smartphone zaman sekarang.
HP ini udah punya 3 kamera dan di sini dia udah pakai kamera yang sekarang lagi rame-ramenya dipasang di smartphone Android, yaitu kamera 50 megapiksel. Terus di sini juga ada kamera 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel makro kamera. Nah, kalau untuk kualitas fotonya sendiri, kamera 50 megapiksel ini emang terhitung cukup oke guys. Di kondisi cahaya yang bagus, dia bisa kasih detail yang tinggi dengan dynamic range yang bagus juga. Terus kalau kalian pakai mode 2 kali zoomnya, kalian nggak perlu takut gambarnya bakal pecah, soalnya kamera 50 megapiksel ini memang bisa ngasilin foto 2 kali zoom yang cukup tajam. Kemampuan foto di kondisi minim cahaya juga udah terhitung lumayan. 50 megapiksel ini memang bisa dibilang bisa ngasilin foto yang minim noise dan kecerahan yang lumayan di low light. Jadi hasilnya itu nggak akan kayak cat air dan masih oke kalau diposting di sosmed. Nah, untuk videonya HP ini bisa record sampai 1080p 30 fps guys, dan serunya di sini dia udah punya fitur image stabilization. Jadi walaupun kita pas record banyak gerakan tambahan gitu ya guys ya, hasilnya itu pasti nggak akan terlalu shaky karena bisa diredam oleh image stabilization-nya. Dan ya overall sih kesimpulannya yang gue dapat setelah pakai HP ini, bisa gue bilang sih ini salah satu HP 5G yang unik ya. Kameranya juga lumayan, soalnya ini udah 50 megapiksel dan kalau dipakai untuk entertainment, bisa gue bilang sih ini udah terhitung oke, soalnya dia punya performa yang terhitung lumayan kuat juga. Nah, untuk harganya sendiri, Sharp Aquos V6 5G ini dijual dengan harga sekitar 3 jutaan guys, dengan beberapa promo yang menurut gue cukup menarik kayak liburan ke Jepang dan lain-lain yang kalian bisa cek nanti info lengkapnya di kolom deskripsi. Dan ya jadi mungkin segitu aja kali ya pendapat gue tentang Sharp Aquos V6 5G ini. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe guys, biar kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.